Kita bertemu pada pelajaran IPS kita bersama dengan Ibu Ervina. Anak-anak Ibu mengingat bahwa ini adalah merupakan ajaran baru di semester genap. Di mana Ibu juga mengingat bahwa sekarang masih masa tahun baru ya kan? Maka Ibu akan menyapa kamu dengan selamat tahun baru anak-anak Ibu. Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Oh ya, Ibu mau sampaikan kata bijak ini tentang cinta. Cinta ini berkaitan dengan rumus matematika. Kalau pada matematika kan ada bagi, kali, tambah, kurang. Oke, kalau cinta itu jangan pernah dibagi tapi harus dikali. Cinta itu bisa ditambah tapi jangan pernah dikurangi. Jadi Ibu berharap cinta kalian walaupun tidak dapat bertemu secara langsung, cinta itu tetap dapat dibagi, cinta itu dapat terus dikali dan ditambah. Oke anak-anak Ibu, kita masuk saja kepada materi kita yaitu di bab ketiga. Tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kita ya nak ya. Dengan KD 3.3, menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan KD 4.3-nya, kamu dapat baca dan tulis dalam buku catatannya. Dengan indikator yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Kita bahas dulu yang pertama, apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan internasional ada dua kegiatan penting, yaitu ekspor dengan impor. Apa sih perbedaan ekspor dengan impor? Ingat saya nak, kalau ekspor itu berasal dari kata exit, dia berarti keluar. Sedangkan impor berasal dari kata in, berarti dalam. Jadi kalau ekspor mengirim atau menjual barang ke negara lain, ya karena menjual berarti keluar, ya kan? Sedangkan pelaku kegiatan ekspor adalah eksportir. Kemudian kalau dia impor, kegiatan memasukkan atau membeli barang dari negara lain, berarti dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Contohnya nih, yang manalah dari contoh Ibu ini? Indonesia menjual kopi dan teh ke negara Singapura. Itu termasuk kegiatan ekspor atau impor? Iya, jawabannya adalah kegiatan ekspor. Ada kata menjual. Kemudian Indonesia ini kan nggak sanggup memproduksi atau menghasilkan yang namanya sepeda motor, ya. Contohnya adalah kita ambil adalah NMAX. Kemudian Indonesia membeli NMAX dari negara Jepang. Kalau itu termasuk dalam kegiatan impor, ada kata membeli, ya karena itu dia. Oke, sampai ini perbedaan antara ekspor dengan impor, Ibu harap kalian dapat mengerti. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Kalau perdagangan dalam negeri, kegiatannya udah pasti dilakukan dalam satu wilayah. Contohnya nih, perdagangan di negara Indonesia. Kemudian, kalau perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar beberapa negara. Berarti dua bahkan lebih dari dua negara. Contohnya, perdagangan dilakukan antara Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dan seterusnya. Baru perdagangan dalam negeri itu pembeli dan penjualnya bertemu atau berinteraksi langsung. Kenapa nak? Ya karena mereka dalam satu wilayah. Sedangkan kalau perdagangan internasional, pembeli dan penjualnya tidak berinteraksi langsung. Ya, bisa jadi mungkin melalui online gitu loh, ya. Dan selanjutnya, apa perbedaan ketiga? Mata uang yang digunakan dalam perdagangan dalam negeri itu udah pasti sama. Seperti kalau di Indonesia, udah pasti menggunakan mata uang yaitu rupiah.
Kalau perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda. Ya nak ya, contohnya Indonesia, bekerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kan udah ada situ rupiah, udah ada situ yen, ya kan nak? Nah, dan seterusnya, nanti kamu baca apa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ada yang pertama, perbedaan SDA. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusianya. Yang ketiga, perbedaan iptek. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang. Yang keenam, perbedaan upah dan biaya produksi. Yang berikutnya, perbedaan selera. Inilah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ini harus kami ingat ya nak ya, karena soal ini selalu keluar. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, ya, berbagai jenis produk. Yang ketiga, penduduk akan mendapatkan barang dengan mudah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan baru. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek. Yang kesembilan, menyerap tenaga kerja. Inilah manfaat dari perdagangan internasional. Ya kan orang melakukan perdagangan, kalau nggak dapat dia memenuhi kebutuhan, makanya kamu melakukan perdagangan. Ya, itu dia. Selanjutnya, apa sih hambatan dari perdagangan internasional? Yang pertama hambatannya adalah proteksi, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Ingat ya. Yang kedua adalah kuota, artinya kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dengan impor. Yang ketiga, tarif adalah kebijakan pajak atas barang ekspor dengan impor. Yang keempat, politik dumping. Ini adalah kegiatan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Inilah hambatannya. Proteksi, kuota, tarif, dan politik dumping. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Dan di akhir materi ibu ingatkan agar anak-anak ibu tetap membuat catatannya dalam buku IPS-nya. Yang kedua, tetap laksanakanlah protokol kesehatan. 3M. Apa teh 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi apa nak? Memakai masker. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.